Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Solihatun di channel YouTube pribadi saya. Di video kali ini saya akan bahas tentang cara membuat wanita merasa nyaman dan bahagia. Banyak sekali hubungan yang gak menyenangkan, bikin tertekan, bikin wanita terus marah-marah. Nah, itu biasanya terjadi karena wanita merasa gak nyaman. Untuk itu, jika Anda menghendaki wanita yang jadi pendamping hidup Anda merasa nyaman dan bahagia bersanding dengan Anda, beberapa tips ini akan sangat membantu. Dan bagi yang belum memiliki pasangan, tips ini juga sangat cocok kok untuk dipelajari. Jadi, sekiranya nanti Anda punya pasangan, Anda bisa mempraktikannya kepada pasangan Anda. Nah, langsung saja ya, inilah beberapa hal yang bisa bikin wanita merasa nyaman dan bahagia. Yang pertama adalah ketika dihargai waktu kebersamaannya. Jadi kalau misalkan lagi ngobrol, lagi makan bersama gitu ya, lagi aktivitas bareng, pasangannya itu terlihat antusias kepada dia. Hal itu bisa bikin wanita merasa nyaman dan bahagia loh pemirsa. Karena dengan kondisi seperti itu, wanita merasa dirinya ini dihargai, dirinya dicintai, dan berharga di mata pasangannya. Akan tetapi kalau pria, ketika dekat dengan pasangannya kok sering main handphone sendiri, asik sendiri ya, dia tidak begitu mempedulikan pasangannya, tidak begitu antusias ke pasangannya. Hal itu bisa bikin wanita merasa gak nyaman dan merasa gak dicintai. Oke? Kemudian selain itu, yang kedua adalah memberikan dukungan emosional dengan baik. Wanita itu juga butuh yang namanya dukungan emosional pemirsa. Salah satu caranya ya bisa dengan memberikan pujian, sesekali memberikan nasihat yang bijak, sesekali dimengerti ya perasaannya. Dia lagi sedihkah, dia lagi senangkah, dia lagi pengen sesuatu kah, pasangannya itu bisa peka untuk membaca perasaan pasangannya. Nah, kondisi ini juga bisa bikin wanita merasa nyaman dan bahagia. Kalau ada yang bilang wanita itu yang penting uang, uang, dan uang saja, itu salah loh pemirsa. Faktanya banyak wanita yang dia kekurangan dukungan secara emosional, dia memilih untuk mendapatkan dukungan emosional dari pria lain. Ini kan berbahaya. Untuk itu jangan hanya mengambil jalur dari uang saja, tapi kalau bisa kan seimbang. Karena yang namanya nafkah itu nggak hanya nafkah secara lahir saja atau yang berupa kebendaan, materi, tetapi ada tuh yang namanya nafkah secara batin, yang artinya termasuk kebutuhan secara emosional. Kemudian selain itu, yang ketiga adalah harus memiliki tujuan masa depan yang jelas. Wanita itu senang dengan pasangan yang bisa memberikan kejelasan ya, termasuk tujuan masa depan yang jelas. Walaupun takdir itu semua di tangan Tuhan, tapi sekiranya pasangannya memiliki usaha ya untuk mewujudkan tujuan-tujuan masa depan yang jelas, hal itu bikin wanita merasa nyaman dan bahagia. Sama halnya ketika kita diajak orang lain pergi ke suatu tempat, tapi kitanya nggak tahu kita mau dibawa kemana, kita mau ngapain di sana, ya, berapa lama jauhnya. Tentu hal itu akan menimbulkan rasa was-was kan di hati kita, ya kan? Tapi kalau misalkan kita tahu kita mau dibawa ke suatu tempat, jelas nih kita mau ngapain di sana gitu. Itu akan membuat diri kita jadi nggak was-was. Nanti cukup nggak biayanya? Nanti kita tidurnya di mana? Itu sudah jelas ya. Kalau misalkan nggak jelas otomatis bikin kita merasa ragu. Begitu juga dalam menjalani suatu hubungan. Wanita kalau menjalani hubungan dengan pria yang nggak memiliki tujuan masa depan yang jelas ya, apalagi prianya pemalas, hal itu biasanya bikin wanita makan hati setiap hari. Pasti dia akan sering uring-uringan. Oke, jadi harus perhatikan. Kemudian poin yang selanjutnya adalah ketika wanita tersebut itu, mengetahui bahwa pasangannya bisa cerdas dalam finansial. Jadi nggak hanya bisa cari uang saja, tapi harus bisa ngatur uang. Banyak sekali pria yang dia bisa cari uang, tapi dia terlalu punya gaya hidup yang tinggi gitu ya, sehingga sangat konsumtif sekali. Dan
banyak juga yang malah lebih besar pasak daripada tiang, yang endingnya uang yang didapatkan tersebut malah kurang untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini kan kurang cerdas dalam mengatur finansial kan. Untuk itu kalau misalkan Anda ingin membuat wanita merasa nyaman dan bahagia bersama dengan Anda harus bisa memiliki kemampuan mengatur keuangan dengan baik. Oke, harus jelas ini uang untuk kebutuhan sehari-hari, uang untuk menabung, atau uang untuk biaya pendidikan anak, atau uang untuk bekal usaha nanti, ya, atau uang untuk sedekah. Nah, harus bisa pintar-pintar mengatur keuangan. Jangan sampai karena merasa aku udah kerja, aku bebas dong mau ngatur uangku kemana aja, yang malah endingnya dibuat untuk memenuhi gaya hidup yang berlebihan, yang endingnya malah bikin keuangan gak seimbang atau bahkan terlilit hutang. Gak pengen wanita seperti itu. Untuk itu harus mulai diperhatikan ya cara terbaik mengatur keuangan. Kemudian poin yang terakhir yang bisa dilakukan adalah harus bisa jadi pria yang mampu diandalkan. Wanita itu senang jika pasangannya bisa diandalkan. Karena wanita itu kan dia nalurinya kan dipimpin ya pemirsa. Kalau misalkan dia memiliki pemimpin yang bisa jadi garda terdepan, pemimpin yang bisa diandalkan dan bertanggung jawab dalam setiap situasi dan kondisi, hal itu akan membuat wanita merasa nyaman dan bahagia. Oke, untuk itu mulai dari sekarang munculkan kemampuan Anda dalam memimpin, munculkan kemampuan Anda dalam menjadi garda terdepan bagi pasangan Anda. Nah, itu tadi pemirsa beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk membuat wanita merasa nyaman dan bahagia. Semoga dapat bermanfaat. Dan bagi pemirsa yang mungkin ingin menambahkan atau Anda ingin bertanya seputar cinta, pernikahan maupun motivasi hidup, silakan Anda bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Saya tutup video ini di sini dulu pemirsa dan saya tunggu Anda di video saya yang lainnya. Sampai jumpa.